Hello and what's up Cekis. Selamat tahun baru 2025. Dan di tahun baru ini, mobil pertama yang kami review itu unit yang sangat spesial sekali. Iya, karena kami berkesempatan menjadi salah satu yang pertama untuk mengulas mobil ini di Indonesia. Apalagi kalau bukan the new Toyota GR Yaris facelift yang versi otomatis pula gitu ya. Karena di versi yang pre-facelift itu kan semuanya manual. Sehingga kita penasaran kayak gimana sih rasa hot hatchback ber-DNA rally yang harusnya lebih nyaman buat kalian pakai harian ini. Penasaran? Yes, bener banget. Ini adalah sebuah Yaris yang bukan Yaris biasa. Karena kalau di flip GR-nya ke depan, langsung menjadi sebuah mobil yang performanya tinggi dengan rasa berkendara yang paling mendekati ke sebuah race car atau rally car yang bisa kalian beli saat ini. Tapi kayak apa mobilnya? Dan apa aja improvementnya pada saat dia facelift seperti ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your race. Toyota GR Yaris. Ya, finally kita dari Lucknuts akhirnya bisa mencoba mobil ini secara langsung thanks to Toyota Indonesia dan juga GR Enthusiast. Memang mobil ini sangat hype ya pada masanya gitu kan. Pertama kali debut di dunia itu di Tokyo Auto Salon 2020 dan di tahun 2024 ia sudah mengalami facelift. Jadi faceliftnya itu yang seperti ini. Makanya kita juga sangat-sangat bersemangat pada saat ditawarkan untuk mereview GR Yaris facelift seperti ini, karena ini improvementnya nggak hanya kosmetik tapi sampai performanya juga mengalami peningkatan. Nah, oke, better late than never. Dari kalian juga banyak yang udah nanyakan kapan sih Lucknuts review GR Yaris, karena kan itu mobil yang sangat-sangat luar biasa. Influencer udah pada punya, ada yang udah pada ngegoreng. Akhirnya sekarang kesampaian dan langsung di varian yang faceliftnya. So, kayak apa sih hatchback high performance ber-DNA rally dari Toyota yang harganya tembus 1 miliar rupiah ini? Apakah dia worth it? Apakah dia live to the hype gitu ya? Sekarang kita bahas Toyota GR Yaris facelift ini mulai dari eksteriornya dari belakang seperti biasa. Sebelum itu, gue juga pengen sedikit bercerita nih ya. Karena mobil ini kisahnya sebenarnya sangat menarik gitu. Kenapa gue bilang begitu? Karena awalnya nih mobil tuh harusnya nggak ada. Kenapa harusnya nggak ada? Karena mobil ini kan berbasis Toyota Yaris generasi keempat. Yaris global ya, bukan Yaris lele atau Yaris Joker atau Yaris apapun yang ada di sini gitu. Nah, di generasi keempat dari Toyota Yaris global itu mereka cuma ada versi 5 pintu aja, hatchback normal. Nggak kayak Yaris bapaunya Alex dulu yang dia punya ada versi 3 pintu. Jadi awalnya tuh kayak, aduh gimana nih? Kan Toyota pengen ikut WRC ya, pengen rally gitu. Sedangkan Toyota Yaris generasi keempat yang berformat 5 door itu dirasa agak kurang proper. Agak kurang balap gitu ya, 4 pintu gitu kan. Makanya akhirnya setelah berdiskusi dengan sangat intens di internalnya Toyota, akhirnya Akio Toyoda himself, yes, the boss, dia akhirnya meng-approve atau meng-ACC produksi Yaris 3 pintu sebagai bentuk homologasi untuk mereka ikut ke kejuaraan rally gitu ya. Nah, kan untuk bisa ikut ke kejuaraan rally harus ada mobil homologasi minimal 2.500 unit dengan body shell yang serupa dengan mobil yang dijual massal. Akhirnya, dengan menggunakan platform dari Yaris generasi keempat, mereka bikin ini. Pintunya dikurangin, performanya ditambahin, dan mobilnya dijadikan all-wheel drive. Semua dengan tuningan dan hasil kolaborasi juga dengan Tommy McKinnon, iya, yang sekarang pastinya sangat luar biasa di Toyota gitu ya. Lahirlah mobil ini di tahun 2020. Debutnya di Tokyo Auto Salon, dan mobil ini
ternyata laris manis, walaupun harganya jauh lebih mahal dibandingkan Yaris Global yang biasanya. Dan Akio Toyoda sendiri bilang kalau ini adalah passion project-nya dia. Jadi benar-benar tujuannya adalah untuk kembali menghidupkan jiwa motorsport Toyota yang original dan tidak berkolaborasi dengan siapa-siapa. Untuk versi yang pre-facelift-nya kalian pasti udah rata-rata ngeliat lah ya di jalanan Indonesia, karena udah lumayan banyak juga yang punya. Kalau kalian belum lihat, bentuknya tuh kayak gini. Memang karena hanya facelift, ubahannya tidak seperti model change, tapi ubahannya menurut gua cukup signifikan kok. Nah, pertama-tama dari bagian belakang, antena sudah shark fin. Di bagian atas dia udah ada integrated roof spoiler dengan ducktail tipis di bagian sini yang juga pastinya semuanya sudah diperhitungkan untuk menambah downforce dan mengurangi lift dari mobil ini. Kaca belakang dia sudah ada defogger, dan juga di bagian belakang sini, nah ini juga salah satu ubahan yang major nih. Jadi kalau di GR Yaris pre-facelift, dia masih ada emblem Toyota di bagian sininya. Untuk facelift seperti ini, emblem Toyotanya tuh kayak di shave gitu ya. Jadi dia lebih clean dan mobilnya lebih misterius karena kagak ada logo Toyota di bagian belakangnya. Bagi orang yang nggak tahu, bakal mikir, ini hatchback apa nih, kok keren banget gitu. Dan yang paling keren lagi, di bagian bawah sini, dia sekarang taillights-nya menyambung sampai ke bagian tengah sehingga nggak kelihatan putus di pinggir seperti GR Yaris yang pre-facelift. Tentunya untuk emblem GR Yaris di bagian sebelah kanan dengan menggunakan font yang sama dengan Toyota Yaris yang biasa. Iya, jadi ini menarik banget karena GR-nya itu cuman pindah tempat doang. Kalau yang di Yaris biasa kan Yaris GR Sport gitu ya. Kalau di sini GR Yaris, tapi mobilnya betul-betul berbeda. Dan karena dia berpenggerak 4-wheel drive permanen, tentunya ada emblem GR4 di bagian sininya yang menandakan bahwa mobil ini memiliki sistem 4-wheel drive dari GR. Fun fact, di Jepang sebenarnya yang pre-facelift itu ada varian 2-wheel drive-nya. Iya, namanya Toyota GR Yaris RS. Anehnya, RS ini dia entry level, jadi lebih murah, versi bawah dengan front wheel drive, tapi namanya RS. Jadi lucu gitu kan. Di bagian bawah bempernya tetap menggembung seperti ini, bikin bokongnya terlihat semok dan bohai, dan juga diffuser bagian bawah sininya agresif dan benar-benar sangat sporty sekali dengan dual muffler yang asli. Suaranya pun cukup intens untuk sebuah mobil 3 silinder. Jadi udah nice gitu ya. Nah, untuk safety dia udah ada 4 titik corner sensor di bagian bumper yang flush rata dengan bodi, karena kan ini Yaris Eropa, jadi standarnya juga beda. Dan juga ada kamera mundur yang disematkan di bagian sebelah sininya. Nah, masuk ke bagian taillights, ini adalah hal yang paling gua suka dari perubahan di GR Yaris facelift ini. Karena yang sebelumnya, taillights itu cuman nyala di bagian sisi luar sini aja. Jadi kalau kalian nyala lampu senja, dia kayak C-shape gini ya. Tapi putus, ininya hitam, nggak nyala sama sekali. Itu agak terlihat kayak mobil yang di spec down gitu. Tapi semenjak facelift, dia nyalanya all the way melingkar sampai sini nyebrang gitu ya. Selain dia bikin bodinya terlihat lebih lebar karena ada light bar-nya, dia juga terlihat seperti mobil yang jauh lebih sempurna. Dan ini pun sudah LED, dari lampu senja, lampu rem, sampai lampu mundur, semuanya pun sudah LED gitu ya. Ini taillights-nya ngingetin kita ke taillights-nya ala-ala racetrack taillights-nya Dodge gitu. Jadi kalau malam tuh benar-benar keren banget. Untuk kalian bisa mengerti bagaimana mobil ini dibangun dengan sedemikian niatnya untuk mengejar performa, kita juga harus membahas mengenai ukurannya. Nah, mobil ini itu sebenarnya cukup compact kalau dilihat gitu ya. Kayak hatchback kota yang compact aja. Gua sebelain ini sama Honda Jazz RS GE8-nya Alex. Ternyata gedean ini dong. Jadi nggak kelihatan gede, tapi padahal kalau kalian sebelain sama hatchback 5 pintu, itu gedean ini gitu. Lebih tepatnya ke lebarnya. Mobil ini panjangnya di 3995 mm, jadi hampir 4 meter gitu ya. Tapi lebarnya di 1805 mm, jadi 1,8 meter. Dia lebar untuk ukuran panjangnya. Tingginya juga cuma 1445 mm, jadi dia lebar dan gepeng gitu. Termasuk kalau kalian lihat bagian belakang sini, ini wheel arch itu benar-benar keluar banget gitu untuk memastikan traksi yang optimal untuk sistem GR4-nya. Dan fun fact-nya, Toyota nggak 100% menggunakan Toyota Yaris generasi keempat sebagai basis dari mobil ini. Setengah ke depan memang iya, tapi untuk kayak axle belakang dan lain-lainnya ini, beberapa partnya diambil dari Toyota Corolla hatchback iya, yang juga menjadi basic untuk GR Corolla. Makanya di bagian belakang sini, dia tuh kayak bohai lebar gitu ya, kelihatan mobilnya tuh planted banget. Seperti itu.
Dan semenjak facelift, tenaganya juga jadi serupa dengan kakaknya. Menarik kan? Nah, ke bagian samping, pertama kita lihat di bagian atasnya, ini boro-boro sunroof. Ini adalah carbon fiber reinforced plastik yang bikin tentunya bodinya jadi lebih enteng. Karena weight saving juga menjadi salah satu key di mobil ini. Di bagian bawah, dapat side skirt juga dengan desain splitter yang agak menonjol seperti ini. Semua sudah diperhitungkan aerodinamikanya, dan pastinya beda paling jelasnya dia 3 door ya, bukan 5 door. Jadi pintunya panjang dan pintunya frameless sehingga dia terasa jauh lebih sporty. Nah, di bagian atas ini dia dapat talang air yang bagus. Talang air mobil ini sangat bagus. Termasuk di bagian spionnya, ini juga dia hitam, jadi tidak sewarna body, kesannya lebih kekinian. Termasuk ini pun sudah electric retract, auto retract, electric adjustment. Ada lampu sein di bagian sebelah sininya, dan juga ada kamera di bagian bawah sininya karena kameranya sudah 360. Dan walaupun ini mobil yang performance oriented, tapi Toyota tetap melengkapi dengan TSS. Makanya jadi dari segi safety-nya, di spionnya juga udah ada blind spot monitoring system. Keren kan? Lanjut bicara soal kaki-kaki dari si Toyota GR Yaris facelift. Nah, pertama-tama di bagian peleknya sendiri. Kalau kalian lihat pelek ini desainnya familiar, iya, karena ini pelek yang secara desain itu di-share juga dengan Toyota GR86 dan juga Subaru BRZ. Jadi benar-benar desainnya itu udah sporty banget ya. Multi-spoke, warna hitam seperti ini. Dan ini peleknya forged. Iya, jadi pastinya juga enteng. Pelek ini buatan BBS. Pasti tahu dong siapa BBS gitu kan. Nah, jadi di sini sudah jumawa banget. Dan ini sendiri peleknya dibalut dengan ban yang sangat-sangat enak juga. Dia pakai Michelin Pilot Sport 4S dengan ukuran 225/40 R18. Jadi ya ini 18 inci. Body to wheel ratio-nya udah enak banget dilihat tanpa kalian ganti pelek sekalipun. Nah, untuk urusan remnya ini juga sudah GR Performance Brakes. Untuk di depan dan di belakang sudah full disc brakes. Jadi pengeremannya juga sudah mendukung untuk performanya yang luar biasa. Termasuk safety yang standar kayak ABS, EBDB, traction control gitu-gitu sudah ada. Dan untuk safety yang advance seperti TSS kayak yang gue bilang tadi, dia juga ada. Bahkan lengkap sampai dengan adaptive cruise control. Kalau kalian beli yang versi otomatis kayak gini dipakai harian, itu masih bisa pakai adaptive cruise. Jadi kayak kalau keluar kota tuh kayak masih enak harusnya gitu ya. Walaupun secara bantingan ini emang agak stiff, jadi agak keras. Ntar Alex bakal nyobain gimana rasa berkendaranya, karena mobil ini sendiri merupakan mobil pilihan dia untuk Lucknuts Holy Drive edisi Nataru 2024. Dan untuk memastikan kalian tahu kalau ini dari samping juga GR Yaris, ada emblem GR di bagian fender sebelah sini. Dan sampai kita ke bagian fascia depan dari si Toyota GR Yaris facelift tahun 2024. Nah, memang kalau kita lihat secara body kit, secara desain gitu ya, ubahan yang paling major di sekujur tubuhnya secara desain aero itu ada di bagian depan sini. Karena untuk versi pre-facelift, dia kan RDM-nya tuh lebih kayak mengotak gitu ya di bagian sininya gitu ya. Sekarang dia udah kayak diperluas sampai ke bagian samping-samping sini sehingga desainnya lebih lebar dan lebih banyak aksen-aksen yang bikin dia tampil lebih agresif. Nah, ini sendiri lagi-lagi untuk urusan weight saving gitu-gitu, dari bonnet sampai boot di bagian belakang itu semua menggunakan material aluminium ya. Jadi udah enteng. Bahkan untuk versi yang GRMN, hoodnya itu pakai carbon fiber reinforced plastik sama kayak di atapnya. Jadi bener-bener weight savingnya dipikirin banget. Badge Toyota di tengah itu model yang perspex gitu karena memang seperti yang gue bilang dia sudah ada adaptive cruise. Grillnya di bagian sini cukup sipit dengan airdam besar yang ada di bagian bawahnya. Modelnya honeycomb ini agak tipis ya, jadi hati-hati nih kalau kena kerikil. Nah, kemudian di sini juga ada banyak intake gitu ya. Ada brake duct, ada untuk intake intercooler. Bahkan yang keren lagi, di bagian intercooler bawahnya itu ada kayak embosan GR4 gitu ya. Mungkin kalian kelihatan dari situ. Dia benar-benar kesannya tuh kayak sangat-sangat performance oriented. Splitter bawahnya ini juga sekarang jadi jauh lebih agresif, walaupun dia jadi agak lebih ngejebleh gitu ya. Jadi kalau kalian pakai harian harus agak sedikit hati-hati. Walaupun selama ini pas gua pakai sih masih aman-aman aja kalau untuk lewat polisi tidur atau lewat jalanan yang gak rata yang berlubang gak terlalu dalam, ini masih aman, gak kena sama sekali.
Nah, kemudian di bagian depan ini juga ada outlet udara di sini sampai ke bagian fender sini juga, semuanya untuk meningkatkan downforce lagi, termasuk untuk mengurangi coil drag. Dan untuk dari safety-nya, dia udah ada 4 titik sensor lagi di bagian depan sini, jadi udah banyak sensornya, termasuk ada kamera depan yang di-mount di bagian tengah sebelah situnya. Nah, bicara soal lampu, memang dia nggak punya fog lights, jadi Yaris GR lebih banyak lampunya. Nah, tapi di sini lampu atas ini masih serupa dengan versi yang pre-facelift-nya. Dia udah punya daytime running light yang modelnya seperti ini, garis di bagian bawahnya, yang akan meredup menjadi lampu senja kalau kalian nyalain lampu senja. Tapi ini udah auto headlamps ya. Nah, di bagian atasnya ini ada triple multi reflektor LED untuk low beam dan high beamnya, termasuk ini pun udah auto high beam, jadinya udah canggih lah. Dia bisa ngedim sendiri pada saat lagi nggak ada mobil yang berlawanan. Dan ke bagian atas lagi-lagi kalian telah dilengkapi dengan kamera untuk TSS-nya. Jadi mobil ini dia mahalnya walaupun dia fokusnya ke performa, tapi dari segi safety-nya juga tetap masih lengkap, lebih lengkap dibandingkan Yaris GR yang ada di Indonesia. Dan secara overall, desain eksterior dari Toyota GR Yaris facelift ini sudah membuat dia semakin agresif, semakin sporty, dan juga ada beberapa ubahnya yang membuat dia semakin performance oriented. Soal desain itu selera, tapi menurut gua mau yang pre-facelift, mau yang facelift, GR Yaris pasti akan selalu terlihat sangat ganteng. Oke, lanjut bahas soal interior dari Toyota GR Yaris facelift. Nah, pertama dari pintunya besar karena dia 3-door gitu ya. Dan ini ya oke lah, cukup berat. Jadi nggak berasa seperti mobil yang murah. Termasuk pas masuk, kalian juga dapat ada karpet dengan emboss GR di bagian bawahnya. Termasuk untuk driver, ini udah dapat aluminium sport pedal, jadi udah sporty. Nah, Sobat Jis, rasa duduk di baris pertama dari Toyota GR Yaris facelift. Sebelum kita bahas desain, fitur, dan ada apa aja di sini, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami? Klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu rasanya untuk subscribe ke channel Laksana Jangki. Jangan lupa langsung inspirasi dari video kami dan juga main ke Instagram kami di @laknats_j untuk info motif yang pas menghibur kalian semua. Oke, seperti biasa, pertama-tama kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Yang jujur, gak ada spesialnya. Kuncinya kayak gini. Ini kayak kunci Toyota kebanyakan keyless gitu ya. Fortuner, Kijang bahkan. Ya kuncinya kayak begini gitu. Ya, tapi di sini dia logonya GR pastinya. Dan di baliknya ada 2 buah tombol, lock, unlock, dan logo Toyota. Udah gini aja. Kalau kalian taruh kunci ini di meja makan, pas lagi kumpul bareng teman-teman kalian reuni gitu ya. Ya, jujur kuncinya nggak menjual. Tapi adalah, kan intinya kan driving experience-nya. Oke, pastinya kita mulai dulu dari hal yang paling berbeda di interior sini dibandingkan versi yang pre-facelift-nya, yaitu dashboard-nya. Karena dashboard-nya ini beda total dibandingkan versi yang pre-facelift. Agak kontroversial memang ya, karena nggak semua orang suka desain dashboard yang baru ini. Tapi gue mengerti kenapa mereka mengubah jadi seperti ini. Pertama-tama, dashboard yang pre-facelift itu dashboard yang sama persis plek-ketiplek sama Yaris 5-door generasi keempat. Jadi interiornya ya jadi kayak naik Yaris biasa gitu. Agak kurang spesial gitu ya. Dan yang kedua, dashboard baru ini dibuat khusus untuk GR Yaris. Jadi tidak ditemukan di Toyota lainnya. Dan terinspirasi oleh mobil balap. Iya. Bagi yang nggak ngerti, ngelihat dashboard ini ngelihatnya kayak dashboard, ada yang bilang mirip kayak dashboardnya El Sape gitu-gitu ya. Padahal ini tuh race inspired banget. Jadi untuk semua kemudi yang ada di bagian depan sini itu dimiringkan ke arah pengemudi. Jadi sangat driver oriented seperti Supra MK4 gitu ya. Tapi di sini kotak, dan desain kotak-kotak ini pun disengaja karena kalau kalian lihat interior mobil balap, terutama mobil rally, itu kan yang makeshift kayak agak MacGyver kotak-kotak, ya udah kayak yang penting ada gitu ya, kotak-kotak desainnya seperti itu. Nah, ini terinspirasi dari mobil-mobil itu. Jadi kalian terasa seperti bawa mobil balap yang legal di jalan raya. Jadi sebenarnya tuh dashboardnya tuh racing banget lah. Nah, materialnya memang semuanya masih hard plastik, tapi normal untuk seperti ini, dan
Mereka kan bilang ini juga untuk weight saving, jadi nggak mau berat-beratin pakai material soft touch. Ada open storage di bagian sisi passenger sebelah sini, lengkap dengan charger, jadi kalian bisa colokin Type-C kalian ke sini. Dan untuk bagian air vent-nya, dia modelnya turbine style untuk bagian yang luar. Glove box sudah soft opening, jadi udah nice banget. Termasuk kita bicara soal ini nih, semuanya yang ke arah pengemudi ini. Pertama-tama di bagian atas tentunya dia ada head unit. Yang ini memang head unit Toyota lokal ya. Jadi berbeda dengan head unit GR Yaris yang versi globalnya. Ini sudah disesuaikan, dia ada pengingat tanggal ganjil genap, ada untuk kalian ngetap-tap NFC, jadi bisa ngetek e-toll gitu-gitu. Pokoknya head unitnya serupa dengan kebanyakan Toyota di sini. Tapi ya udahlah, dia udah bisa Bluetooth, udah bisa Apple CarPlay, Android Auto, udah cukup menurut gua. USB-nya dicoloknya di bagian sebelah sini, jadi agak nongol gitu ya. Tapi ya nggak masalah, oke lah. Nah, ke bagian bawah lagi, ini juga ada AC dan ada kontrol untuk climate controlnya. Climate controlnya udah dual zone loh di mobil kecil-kecil kayak begini. Jadi kalian bisa ngatur suhu di bagian kanan dan kiri secara terpisah. Termasuk ini pun kontrolnya udah lengkap ya. Jadi kalian mau ngatur arah semburnya ke kepala, kaki aja, kaki ke front defogger, rear defogger semua udah ada. Bahkan dia ada fast echo dan juga defoggernya itu nggak hanya untuk kaca depan belakang, tapi bahkan sampai ke kaca spion juga ada defoggernya. Jadi udah nice. Nah, ke bagian bawah lagi ada banyak auxiliary buttons yang bisa kalian install sendiri di sini karena ini masih blank buttons. Dan dia modelnya membelok langsung ke bagian shifternya di bagian sini ya. Pertama-tama di bagian kiri sini ada 12 volt socket buat kalian colok-colok charger atau sejenisnya. Ada tombol buat matiin traction control. Ada drive mode toggle switch yang kalian bisa ubah-ubah drive mode di sini. Drive mode-nya sendiri dia ada eco, normal, dan sport. Tapi sayangnya tidak berubah apa-apa, hanya berubah tulisannya aja. Ke bagian kanan, nah ini ada GR4 dial. Ini untuk sistem 4-wheel drive-nya dia. Pilihannya ada 3. Jadi kalau kalian geser ke kiri, ini GR4 normal. Kalau kalian geser ke kanan, GR4 gravel. Dan kalau kalian pencet tengahnya, jadi GR4 track. Iya, jadi kalian benar-benar bisa merasakan sensasi mengemudi ala mobil rally karena sistem 4-wheel drive-nya bahkan bisa kalian sesuaikan untuk jalanan biasa, jalanan gravel, atau juga lagi track day. Nah, ke belakangnya transmisi dia untuk yang versi otomatis dia 8 percepatan otomatis dengan manual shift mode. Kalian bisa manual shifting via di sini ataupun bisa manual shifting langsung di paddle shiftnya yang ada di bagian balik setir sebelah sini. Di belakang sini pun ada parking brake yang tentunya masih model tarik disengaja karena mobil ini kan performance oriented, jadi kalian bisa ngesot juga pakai mobil ini kalau kalian mau. Ini pun rem tangannya didesain untuk kalian bisa kayak quick gitu ya, gini gitu. Jadi enak lah buat kalian pakai 4-wheel power slide. Kanannya lagi ada beberapa cup holder dan open storage di belakang dan masuk ke bagian joknya. Ini tentunya GR racing bucket seats kayak gini yang kombinasi antara kulit dengan alcantara di bagian tengahnya ya. Jadi kayak suede gini. Dan juga ada emboss GR di bagian headrestnya sebelah sini dengan aksen lubang-lubang ala seat belt yang dipakai balap. Nah, pengaturan setirnya sendiri juga sudah bisa sliding, udah bisa reclining, dan juga ada seat height adjuster untuk sisi pengemudinya. Dan yang gue suka kalau kalian setel ini di posisi yang paling rendah, ini tuh posisi mengemudinya itu bisa kayak hampir selonjoran gini ya. Makanya Alex sendiri yang tingginya 190 cm itu masih muat di sini tanpa masalah. Jadi posisi duduknya memang posisi duduk ala orang Eropa yang gede gitu. Dan kalian bisa set rendah dan menyatu dengan mobilnya. Setirnya palang 3 dengan logo GR di bagian spoke bawahnya. Ini setirnya pun sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi udah lengkap. Surat klaksonnya sudah arah Eropa karena kan basicnya adalah Yaris 5 door yang Eropa. Jadi sudah tidak din-din lagi. Setirnya dilapis kulit yang enak buat digenggam. Ini rimnya pas gitu ya, nggak terlalu tebal, nggak terlalu kecil. Dan setirnya pun full of feature. Jadi pertama-tama di bagian sebelah kiri ini ada tombol untuk mengontrol MID di bagian tengahnya. Jadi ada kayak back, OK, forward, kanan, kiri gitu. Termasuk ada Bluetooth teleponi, audio steering switch untuk volume, dan juga untuk voice command. Di bagian sebelah kanan ini ada untuk SICK track mode, lagi-lagi untuk ini. Dan juga ada untuk
cruise control. Yang dimana mobil ini cruise control sudah adaptive cruise control karena udah punya TSS dan juga ada lane keeping assist. Keren ya? Di mobil yang kalian pakai rata-rata untuk ngepot, tetap dikasih lane keeping assist dan adaptive cruise control. Itu menambah kenyamanan pada saat kalian lagi pakai harian mobil ini. Untuk stocks, ini juga kelihatan nih asalnya ya. Berhubung Yarisnya global, Yaris Eropa, dia sennya ada di sebelah kiri, bukan di bagian sebelah kanan. Jadi kadang-kadang pakai mobil ini agak suka kebalik gitu. Karena kan ingatnya, oh Yaris Jepang, pasti di kanan. Tidak, ini di kiri. Yang di kanan itu wiper. Wipernya sudah auto, lampunya sudah auto. Dia pun dilengkapi dengan fog lamp belakang juga. Jadi udah lengkap. Dan kita masuk ke bagian speedometernya. Speedometernya seperti ini, jadi dia memang full digital display. Tapi ini memang sudah GR oriented ya. Ada logo GR di bagian bawah sininya. Dan yang dominasi tengahnya adalah rev counter besar ini, yang red line-nya ada di 7000 RPM. Kalau kita gas, wih, memang seru ya, luar biasa. Nah, di bagian kanan bawahnya sini ada fuel indicator, di bagian kirinya ada temperature indicator, dan juga speedometernya digital di bagian tengah sebelah sininya. Nah, untuk 3 hal ini bisa kalian customize. Jadi bisa kalian pindah-pindahin fungsinya, bisa kalian ganti-ganti. Pertama-tama dari yang bagian sebelah kiri, jadi kita tahan tombol OK, terus kita tinggal geser ke kiri. Ini lagi ngedisplay 4 wheel drive-nya. Tapi kalian bisa ganti-ganti nih, kalau kalian misalnya mau ngedisplaynya misalnya blank, bisa. Mau fuel economy, bisa. Di sini pun kelihatan average-nya 7,8 km per liter ya, untuk mobil performa kayak gini masih oke. Dan kalau kita misalnya geser lagi ke bagian bawah, ini ada eco indicator, who cares about that. Ada driving support, ini untuk ADAS. Ada driving information, MID, trip A, trip B. Tire pressure monitoring system juga sudah ada. Dan balik ke display 4 wheel drive yang tadi, termasuk sport gauge untuk ngelihat temperatur oli, temperatur lain-lain, temperatur gearbox gitu-gitu kelihatan di bagian sini. Dan sama ke bagian tengahnya, ini sekarang lagi shift indicator, jadi kayak posisi gigi gitu ya. Kalian pun bisa ubah ini di bagian tengahnya. Kalian mau jadi blank bisa, mau jadi ADAS, mau jadi setting, message, dan balik lagi ke blank. Tapi ini yang paling racing, jadi kita pakai ini aja. Nah, kanan juga sama. Kalian bisa cycle dari hal-hal yang tadi gue udah kasih lihat di bagian sebelah. Sisanya di atas ada jam dan ada temperature outside. Termasuk di bawah sini ada odometer yang sekarang baru berjalan 3172 km. Jadi masih fresh banget. Nah, ini kan ada GR4 normal nih. Ini bisa geser-geser nih. GR4 gravel, GR4 track. Begitu pula dengan modenya di sini, eco, normal, dan sport. Di bagian kanan driver di sini ada beberapa tombol, mulai dari IC water spray, ada auto trip, ada untuk pengaturan spion luar yang sudah electric folding juga dan auto folding, dan di bawahnya juga ada tombol untuk auto high beam dan pengaturan ketinggian lampu depan yang bisa kalian atur di sininya. Door trim, pintunya besar, jadi door trim besar sampai ke bagian belakang. Untuk di bagian atas memang sayangnya itu masih hard plastik, tapi tenang karena di bawahnya ada satu panel besar yang dilapis oleh Alcantara, dan itu gede banget ya. Jadi kalau kalian taruh tangan sampai armrestnya juga telah dilapis dengan Alcantara. Walaupun sisanya dia hitam semua. Pegangan door handle hitam, sampai bagian yang kuncinya juga hitam, sampai ke bagian bawah tempat kalian taruh botol, ya ada bottle holder, itu juga hitam semua. Dan mobil ini memang tidak dilengkapi dengan premium sound atau apa-apa ya, tapi untungnya speakernya ya cukup memadahi lah, karena speakernya lumayan banyak. Di pintu ada, di dashboard ada juga di bagian tengah sini, sampai tweeternya aja dia two way ya di bagian sininya gitu. Jadi kesannya oke lah. Ke atas kaca tengah day night view sudah elektromatik alias sudah auto dimming, dan di bagian tengah sini dia ada lampu-lampu yang sudah LED nyalanya dengan headliner berwarna full black sampai ke belakang. Ada 2 buah sun visor yang dua-duanya udah ada kaca dan card holdernya, walaupun dia belum ada lampunya. Gue langsung lanjut aja ke baris kedua ya, karena baris keduanya jujur kecil. Memakai baris keduanya pastikan ya orang yang kalian masukin itu orangnya nggak gede gitu. Nah, untuk one touch tilt and slide cuma ada di jok bagian sebelah passenger aja, dan dia nggak kebalik ke belakang. Tapi rest assured ini jok bakal jarang sekali kepake, karena nyokap gua aja
yang petite, kecil gitu ya, itu bilang kalau di belakang sini memang agak sempit gitu. Jadi untuk orang segede gua, ya bisa dibilang ini pasti akan mentok gitu. Alex, lupakan, nggak akan muat di bagian belakang. Tapi at least di belakang sini kalian juga dapat 2 buah headrest yang adjustable, jadi masih proper gitu ya, nggak kayak limo. Dan joknya juga agak ngebakat nih di bagian belakangnya. Jadi kalian duduk juga kalau sebenarnya supirnya ugal, nggak yang kelempar-lempar. Ada open storage di bagian tengah sini, entah buat naruh apaan. Dan juga open storage lagi di bagian tengah sebelah sininya. Termasuk ada lampu kabin di bagian atas yang entah kenapa tidak LED, padahal yang depan udah. Kita cek bagasi. Oke, lanjut bahas soal bagasi dari si Toyota GR Yaris facelift. Nah, untuk bukanya tetap ada sebuah electric switch di bagian bawah sini. Dan karena ini bagasinya seperti bonetnya terbuat dari aluminium, ini enteng. Salah satu bagasi yang enteng yang pernah gue buka. Nah, memang lagi-lagi ruangan bagasinya nggak bisa dibilang gede, tapi kalau buat dipakai harian sih masih cukup menurut gue ya. Kalian bisa taruh 1 buah koper cabin di sini, tiduran, atau beberapa duffel bag masih masuk kok, nggak masalah gitu. Termasuk kalian dapat partial shelf yang ini terbuat dari kain gitu ya. Jadi weight reduction gitu kan. Ini pun tentunya bisa kalian lepas kalau kalian nggak butuh gitu. Tapi memang lepasnya di sini dia sistemnya kayak pakai hook tali gitu ya. Tuh. Seperti itu. Kalau nggak dipakai ya bisa dilipat atau ditaruh rumah atau di depanin kayak gitu. Nah, tentunya di bawah ini juga masih ada sedikit storage. Kalau kita buka, pertama-tama ada aki, kemudian ada tangki untuk intercooler spray. Jadi ini ada air di bagian sini gitu ya, air aja, jangan masukin yang lain, sabun apalagi. Dan ada tire repair kit gitu-gitu ada di bagian sininya, karena memang dia tidak ada ban serep sebagai bawaan karena nggak muat. Dia adanya tire repair kit di bagian sana. Nah, kalau kalian butuh ruangan lebih besar, tentunya jok baris kedua ini masih bisa dilipat ke depan dengan format 60/40. Jadi kalau kalian misalnya pengen bawa 1 orang tapi ini diturunin, itu pun masih bisa. Atau turunin dua-duanya langsung. Kerennya ini langsung completely rata lantai sampai ke baris kedua. Nah, kalau udah kayak gini, menurut gue lebih ideal. Karena jok belakang lebih jarang kepake juga. Lebih baik kalian turunin, kalian bisa bawa barang yang jauh lebih substansial. Kalian pengen masukin koper medium 2 gini, atau koper large ditumpuk 2 gitu, ini masih masuk gitu ya. Karena kan jadi langsung polos besar ke bagian tengahnya. Toh mobil ini kan kebanyakan dipakai untuk driver atau mungkin pasangan muda gitu. Setup kayak gini pastinya jauh lebih oke. Mengingat di GR-MN Yaris, jok belakangnya juga dibuang anyway gitu kan. Jadi memang ini mobil sangat driver oriented. Tapi kalau kalian pengen pakai harian, masih cukup praktikal. Nah, untuk jangkis untuk driving impression kali ini, sebuah Toyota GR Yaris facelift automatic, gua yang melakukannya. Karena selama tahun baru kemarin, selama Holy Drive tahun 2024, gua yang pakai mobil ini kebanyakan. Nah, secara mesin dia 3 silinder turbo berkode G16E GTS bertenaga 305 PS dan 400 Nm. Yang sebelumnya di pre-facelift dia tenaganya, mesinnya sama ya, tenaganya lebih kecil daripada ini, dia sekitar 270-an PS, kenaikan jauh ya, signifikan dari yang pre-facelift. Dan di mesinnya juga pasti banyak perubahan secara internal biar bisa menghandle tenaga yang lebih besar. Dan untuk akselerasi dari 0 ke 100 dia sekitar 5 detikan lah ya, itu cukup kenceng untuk mobil segini. Untuk bantingan ya, dia memang keras karena memang performance car ya. Dia emang gak ada ngincer comfortnya sama sekali. Sifatnya dia tuh gimana ya, kerasnya tuh lebih ke kenyal. Hasilnya tuh di jalan jadi lebih stabil, nikung jatuhnya lebih dapet gitu, langsung kayak gesit banget gitu ya. Kayak berasa mobilnya tuh udah langsung nyatu sama kita. Jadi kayak no hesitation untuk doing cornering. Pure driving experience, pure performance. Untuk nikung juga lebih tenang karena dia 4
empat-empatnya mensupport semuanya, dan dia bisa individually power transfernya dibagi, jadi bisa lebih stabil, lebih nikungnya bisa lebih tajam, lebih stabil, nggak ngebuang, nggak oversteer, jadi bisa pas. Untuk konsumsi BBM dia, untuk selama ini gue pakai ya, dia sekitar 8 km per liter, which oke banget untuk tenaganya yang segini buas ya. Jadi ya gue udah puas sama tenaganya, ya udah nggak mikirin borosnya, jadi sepadan lah ya. Dan dia juga pasti pakainya higher octane, kayak octane 95 gitu. Orang yang beli ini tuh ngincer performa, ngincer experience drivingnya, bukan ngejar prestigiousnya, kejar kemewahan, kejar kualitas, kejar secara kualitas bagus. As usual Toyota ya, ini nggak beda jauh kayak misal kalian lihat Yaris ini ya, Yaris GR ya, atau Innova Zenix ya, sama kualitas plastiknya sama semua, hard plastik, minim fitur, tapi ada lengkap. Itu sudah cukup untuk mobil ini, karena memang ini mobil ngejar rasa berkendaranya, yang lain gak penting. Dan memang mereka berhasil, Akio Toyoda berhasil membuat mobil ini, membangun mobil ini pure Toyota, tanpa campur tangan merek lain. Berhasil. This is a good car. Nggak heran brand media-media luar banyak yang memberi award mobil ini. Walaupun dia keren, sporty, dan sangat kencang, namun karena harganya lumayan mahal, pasti ada yang mendebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kamu temukan di Toyota GR Yaris Facelift. Untuk sebuah mobil rally yang dimana kalian akan sering kotor, kena debu gitu ya, kaca belakang ini sangat disayangkan dia tidak punya rear wiper. Dan mau manufaktur manapun bilang nggak pakai rear wiper asalkan mobilnya aerodinamis, nggak kepala, tetap aja kita udah buktikan itu di Ioniq 5 yang ujung-ujungnya di facelift dikasih wiper. Ini udah facelift, tetap nggak dikasih wiper. Jadi kalau kalian misalnya debuan nih kaca belakang ini, ya wassalam. Talang air dari GR Yaris Facelift ini, walaupun secara bentuk dia udah sporty ya, kayak sporty visor gini, lengkap dengan kayak ada vortex generator di sini gitu ya, bikin dia sangat racing. Tapi kalau kalian lagi ngebut di kecepatan di atas 100 km per jam, ini kedengaran banget ada suara angin di sini. Jadi talang air ini kayak sedikit menimbulkan gemuruh yang kedengeran sampai ke bagian dalam gitu. Jadi kalau gua misalnya gua punya ini, gua copot. Kualitas kamera 360 dari Toyota GR Yaris Facelift ini jujur untuk mobil baru 2024 apalagi yang harganya segini itu agak miris gitu. Nih, kita masukin mundur ya. Ini kayak apa ya? Kayak kamera aftermarket. Dan gue nggak ngerti kenapa ini kayak nge-lag gitu. Tapi intinya ini kualitasnya terasa seperti kamera 360 yang baru keluar di tahun 2015-an gitu ya. Ini agak unacceptable menurut gue di mobil tahun 2024 gitu. Namun tenang, sebagai mobil yang paling driver oriented di harga segini pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Toyota GR Yaris Facelift. Kalau kalian sedang berkendara secara agresif, misalnya track day atau lagi pengen rally-rallyan gitu ya, kalian nggak perlu khawatir mobil ini akan panas secara internal mesin dan lain-lain, karena dia punya di sini yang tulisannya IC water spray. Ini adalah kecerutan untuk intercooler. Iya, jadi kalau kalian pencet ini, itu intercooler depan bakal keluar air untuk dinginin intercoolernya. Makanya tadi pas di bagasi, kalian lihat ada tangki kan yang tulisannya water. Nah, itu tangki untuk intercooler water spray ini. Ini adalah hardcore performance teknologi yang biasa dipakai di mobil rally, mobil balap yang high intense gitu ya. Untuk lihat ini di mobil production kayak gini, keren. Kalau kalian naik Toyota GR Yaris Facelift ini, gue yakin kalian gak akan pernah yang namanya kepanasan atau kegerahan. Kenapa? Karena AC-nya ini dingin banget. Kenapa dingin banget? Karena pertama-tama, kalau kalian lihat di sini, dia ada fast eco.
Dan juga ini kalau kalian turunin, rata-rata mobil tuh mentok di berapa sih? 16, rata-rata 18 ya. Ada yang 18, ada yang bisa turun sampai 16. Ini bisa sampai 15,5. 15. Di bawah 15. Dia bisa di bawah 15 derajat Celcius, yang artinya kabinnya ini terjamin akan dingin banget. Ini aja kalau kita pakai harian di 20, 21 aja itu udah dingin banget. Kalian bayangin kalau kalian taruh low, ini tuh kayak menggigil gitu dinginnya. Jadi cocok sekali buat dipakai di padang pasir atau di Indonesia ya panas. Toyota GR Yaris ini sebenarnya punya kayak hidden mode gitu ya. Nah, seperti yang kalian tahu, mode berkendaranya itu kan ada 3. Ada normal, eco, dan sport. Seperti ini gitu ya. Dan untuk mode GR4-nya itu ada normal, gravel, dan juga track. Nah, tapi kalau kalian masukin driving mode di sport dengan GR4 mode-nya di track, terus kalian matiin traction control-nya. Nah, ini bakal langsung kelihatan expert di sini. Iya. Jadi selain ada TRC off gitu ya, dia akan ngasih tahu kalau ini adalah mode expert dengan driving mode sport dan GR4 mode track. Jadi expert only. Dan expert mode ini baru nyala expertnya kalau kalian yang tadi gue bilang, masukin driving mode export, masukin GR4 mode-nya ke track, dan kalian matiin traction control-nya. Apakah kalian expert? Kalau enggak, jangan coba-coba. Soalnya jadi liar. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai the new GR Yaris facelift automatic tahun 2024. Yang sekarang sebenarnya sudah 2025 ya. Jadi kalau kalian beli mobil ini, memang harusnya sampai ke tangan kalian itu di tahun ini. Karena memang ini mobil masih fresh dan grace banget. Baru aja mengaspal di Indonesia. Semenjak pertama kali dijual, Toyota GR Yaris sudah membuktikan bahwa ia adalah sebuah mobil yang sangat amat spesial. Nggak hanya dari segi collectible-nya, karena banyak yang tergoreng, tapi juga dari segi performa dan rasa berkendaranya. Kalian nggak akan nemuin mobil dengan feeling yang begitu lekat dengan race car dan rally car dibanding Toyota GR Yaris begini gitu ya. Apalagi di varian yang facelift ini, dia kedapatan 2 kelebihan atau improvement yang major dibandingkan versi yang pre-faceliftnya. Selain desainnya yang sekarang jadi lebih agresif, performanya juga meningkat. Sekarang torsinya jadi 400 Nm, tenaga jadi 305 PS gitu ya. Tapi juga dari segi pilihan transmisinya. Karena sebelumnya GR Yaris kan dijual hanya dengan versi manual transmission, yang menurut gue memang lebih proper di mobil seperti ini ya. Karena kebanyakan beli mobil seperti ini kan pengen merasakan shifting yang lebih agresif dengan transmisi manual. Tapi let's face it, Jakarta macet, Indonesia banyak macet. Jadi kalau kalian pengen mobil ini dipakai dengan lebih daily lagi, pastinya transmisi otomatis seperti ini itu akan lebih menyenangkan buat kaki kalian. Gimana kesimpulan kita mengenai Toyota GR Yaris ini? Menurut gua kalau kalian pengen mencari mobil dengan feeling yang paling mendekati dengan raw feeling dari sebuah rally car atau race car, ini mungkin adalah mobil paling affordable yang bisa kalian beli gitu ya. Karena memang terasa banget aura DNA balapnya di mobil ini. Dan Toyota New GR Yaris facelift ini untuk varian otomatis seperti ini dijual dengan harga 1.198 juta on the road Jakarta. Bukan harga yang murah, bukan untuk kaum mendang bening, tapi gua berani yakin, gua, Alex, dan semua yang mencoba mobil ini itu pasti akan tersenyum di balik kemudinya yang terasa sangat luar biasa. Kalau kalian adalah driver sejati, kalian suka berada di balik kemudi, pastinya mobil ini akan sangat menyenangkan dan memuaskan hasrat berkendara kalian. Kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Toyota Indonesia yang udah pinjemin kita Toyota GR Yaris facelift ini untuk kita ulas di Laknat Soto Jangki dan memberikan kita kesempatan menjadi salah satu yang pertama di Indonesia untuk mengulas mobil ini secara lengkap. Kalau kalian tertarik untuk cari tahu lebih lanjut, kalian bisa check out Instagram Toyota di bagian sebelah sini. Atau kalau kalian udah punya produk GR gitu ya, dan kalian pengen sharing, pengen ngobrol, pengen ketemu dan kongko-kongko bareng orang-orang pemilik GR, kalian juga bisa check out Instagramnya GR Enthusiast di sebelah sini. Track day bareng-bareng itu udah sering banget, dan pastinya mobil seperti ini juga sangat capable untuk kalian bawa track day juga. Ini no play-play gitu ya, seperti itu. Dan pastinya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan kami, kenapa kalian support kami? Subscribe ya, subscribe dengan Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk subscribe kami di Laknat Soto Jangki sebelah sini.
Terus update dengan informasi terbaru dan mobil keren seperti Toyota GR Yaris facelift yang satu ini. So, gimana menurut kalian mengenai GR Yaris terbaru ini? Silahkan kalian komen di bawah. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and God. Happy New Year!